Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami Teknologi One. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Purbo Muhammad Ahlan Kurniawan dengan NIM J0404231356. Saya Muhammad Ridwan Surya dengan NIM J040423115. Saya Niafa Evrilia Frilenik dengan NIM J0404231092. Saya Muhammad Sultan Alfriansyah dengan NIM J0404231012. Saya Ridal Bob Mufarid dengan NIM J0404231153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Al-Faruq dengan NIM J0404231151. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami, dalam dunia nyata banyak institusi seperti PB dan UI memiliki kampus di lokasi berbeda. Namun, tetap perlu terhubung seperti dalam satu jaringan lokal. Untuk itu, digunakan teknologi MPLS dengan L2 VPN berbasis VPLS yang memungkinkan koneksi antar situs secara langsung dan transparan. Proyek ini bertujuan membangun prototipe jaringan MPLS yang menghubungkan situs-situs IPB, Dramaga, Barnang Siang atau Vokasi, dan UI Salemba atau Depok secara terpisah. Setiap institusi diisolasi menggunakan root distinguisher dan root target yang berbeda, dan kelompok peserta berperan sebagai penyedia layanan MPLS. Nah, untuk konfigurasinya, pertama itu di C1, langkah pertama adalah mengganti nama router menjadi C1 dengan perintah sistem identity set name agar lebih mudah dikenali di jaringan. Lalu dibuat interface loopback dengan perintah interface bridge add name, yaitu interface virtual yang digunakan untuk konfigurasi manajemen seperti IP address atau monitoring. Kedua langkah ini merupakan bagian awal sebelum konfigurasi jaringan lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada setiap interface router. IP 10.10.10.3.1/32 diberikan ke interface loopback sebagai identitas router. IP 10.100.3.1/30, 10.100.3.5/30, dan 10.100.3.14/30 diberikan ke Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Semua IP dalam keadaan aktif atau disable no. Perintah IP address print digunakan untuk memastikan IP sudah terpasang dengan benar. Langkah ini penting agar router bisa terhubung ke jaringan lain. Next. Selanjutnya konfigurasi dilanjutkan dengan mengaktifkan protokol routing OSPF atau Open Source Path First untuk mendistribusikan rute antar root secara dinamis. Pertama, OSPF instance default diatur agar tidak membagikan default router dan tidak menggabungkan rute dari protokol lain seperti BGP atau static. Router ID diset ke 10.10.3.1, yaitu alamat IP dari interface loopback yang berfungsi sebagai identitas tetap router dalam OSPF. Kemudian dibuat area OSPF dengan ID 0.0.0.0 atau area backbone dan dihubungkan ke instance default. Semua IP jaringan yang telah dikonfigurasi sebelumnya dimasukkan ke OSPF agar bisa didistribusikan menggunakan perintah routing OSPF network. Terakhir, digunakan perintah routing OSPF network print untuk memastikan semua jaringan telah masuk ke OSPF dengan benar dan aktif. Selanjutnya, konfigurasi MPLS. Konfigurasi dimulai dengan perintah MPLS export untuk melihat pengaturan MPLS yang aktif. MPLS diaktifkan dengan rentang label dari 16 sampai 10.48.575 dan opsi propagate TTL yes agar nilai TTL tetap diteruskan antar perangkat. Semua interface eh, juga diaktifkan untuk MPLS dengan nilai MTU 1508. Selanjutnya, LDP atau Label Distribution Protocol diaktifkan menggunakan IP loopback 10.10.3.1 sebagai identitas
lewat perintah mpls/mpls ldp set enable sama dengan yes, transport address sama dengan 10.10.3.1. Meskipun LSR ID sama dengan 0.0.0.0, sistem akan otomatis memilih IP yang tersedia. Lalu setiap interface dikonfigurasi untuk menerima tetangga LDP dengan hello interval sama dengan 5 dan hold time sama dengan 15 agar dapat membentuk jalur label antar route atau label switch path secara otomatis. Ini penting agar pengiriman data antar root menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi awal pada router mikrotik dengan nama C2. Dimulai dengan mengubah identitas sistem menggunakan perintah system identity set name sama dengan C2 sehingga perangkat dapat dikenali di jaringan dengan nama C2. Selanjutnya dibuat interface bridge bernama loopback melalui perintah interface bridge add name sama dengan loopback yang digunakan sebagai interface logis untuk keperluan administratif atau pengujian. Setelah itu, alamat IP dikonfigurasi ke masing-masing interface. IP 10.3.2.2/32 diberikan ke interface loopback sebagai identitas unik router. Sementara tiga alamat lainnya dikonfigurasi untuk koneksi antar perangkat. 10.100.3.2/30 pada ether 1, 10.100.3.9/30 pada ether 2, dan 10.100.3.17/30 pada ether 3. Subnet/30 dipilih karena ideal untuk koneksi point-to-point. Terakhir, perintah IP address print digunakan untuk menampilkan semua alamat IP yang telah dikonfigurasikan beserta network dan interface tempatnya. Selanjutnya dilakukan konfigurasi protokol routing OSPF pada router C2. Proses diawali dengan menetapkan router ID menggunakan perintah routing OSPF instance set router ID sama dengan 10.10.3.2 yang berfungsi sebagai identitas unik router dalam proses OSPF. Setelah itu, jaringan-jaringan yang terhubung ditambahkan ke dalam area OSPF menggunakan perintah routing OSPF network add. Semua dimasukkan ke dalam area backbone OSPF. Jaringan yang dikonfigurasi meliputi alamat loopback 10.10.3.2/32 serta tiga jaringan point-to-point 10.10.3.0/30, 10.100.3.8/30 dan 10.100.3.16/30 yang sebelumnya telah dikaitkan dengan interface Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Terakhir, perintah routing OSPF network print dijalankan untuk memastikan bahwa seluruh jaringan telah berhasil dimasukkan ke dalam area backbone. Dengan konfigurasi ini, router C2 dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis dengan router lain dalam domain OSPF yang sama. Kemudian dilakukan konfigurasi protokol MPLS pada router C2 untuk mendukung pengiriman data yang lebih cepat dan efisien melalui mekanisme label. Proses dimulai dengan mengaktifkan LDP atau Label Distribution Protocol menggunakan perintah MPLS LDP set enable yes transport address 10.10.3.2 yang menunjukkan bahwa LDP diaktifkan dan alamat loopback 10.10.3.2 digunakan sebagai alamat transportnya. Setelah itu, LDP diaktifkan menggunakan perintah MPLS LDP interface add interface Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Setelah semua interface didaftarkan, perintah MPLS LDP interface print dijalankan untuk menampilkan status masing-masing interface, termasuk pengaturan default interval hello dan hold time. Dengan konfigurasi ini, router C2 dapat partisipasi dalam distribusi label MPLS dan siap mendukung pengiriman paket berbasis label yang lebih cepat dibandingkan metode routing IP konvensional. Oke, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi router mikrotik C3 dimulai dengan mengubah nama sistem menjadi C3 menggunakan perintah system identity set name sama dengan C3 agar perangkat mudah dikenali di jaringan. Selanjutnya dibuat sebuah interface bridge bernama loopback melalui perintah interface bridge add name sama dengan loopback yang berfungsi sebagai antarmuka logis untuk keperluan manajemen atau pengujian jaringan. Setelah itu, dilakukan pengaturan alamat IP pada beberapa interface. Alamat 10.10.3.3/32 diberikan pada interface loopback sebagai identitas router. Tiga IP lainnya dikonfigurasi dalam interface fisik. Semua IP tersebut menggunakan subnet/30 yang umum dipakai untuk koneksi point-to-point antar router. Untuk memastikan semua alamat telah terpasang dengan benar, gunakan perintah IP address print untuk menampilkan daftar IP beserta interface-nya.
Setelah konfigurasi awal, router C3 dikonfigurasi untuk menjalankan OSPF atau Open Source Path First. Pertama ditentukan router ID dengan perintah routing OSPF instance set routers ID sama dengan 10.10.3.3 yang berfungsi sebagai identitas unik router dalam jaringan OSPF. Kemudian beberapa jaringan dimasukkan ke dalam area backbone atau area 0 menggunakan perintah routing OSPF network add. Jaringan-jaringan yang dimasukkan meliputi 10.10.3.2/32 untuk loopback, 10.100.3.4/30 untuk Ether 1, 10.100.3.8/30 untuk Ether 2, dan 10.100.3.20/30 untuk Ether 3. Semua jaringan ini akan digunakan oleh OSPF untuk saling bertukar informasi routing. Terakhir, perintah routing OSPF network print digunakan untuk memastikan semua jaringan telah masuk ke dalam proses OSPF. Dengan konfigurasi ini, router C3 dapat secara otomatis berbagi dan memperbarui informasi rute dengan router lain dalam jaringan. Setelah konfigurasi OSPF, router C3 disiapkan untuk menjalankan MPLS atau Multi Protocol Label Switching menggunakan LDP atau Label Distribution Protocol. Konfigurasi dimulai dengan mengaktifkan LDP dan menetapkan alamat transportasi menggunakan perintah MPLS LDP set enable yes transport address 10.10.3.3. Alamat ini digunakan sebagai identitas router saat bertukar label MPLS. Selanjutnya, LDP diaktifkan dengan perintah MPLS LDP interface add interface sama dengan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 agar router dapat membentuk sesi LDP dengan tetangganya melalui antarmuka tersebut. Untuk memverifikasi konfigurasi, gunakan perintah MPLS LDP interface print yang menampilkan daftar antarmuka LDP beserta pengaturan default interval hello dan hold time. Dengan konfigurasi ini, router C3 sudah siap terlibat dalam jaringan MPLS dan mampu melakukan forwarding paket secara efisien menggunakan label. Oke, tes bismillah, sudah masuk ya. Oke. Konfigurasi awal PS1 dimulai dengan mengatur nama router menjadi PS1 dan membuat dua bridge, loopback dan juga loopback sebagai router ID untuk SPF dan LDP serta IPB bridge. IP address ditambahkan pada interface loopback yaitu 10.10.3.4/32 dan Ether 1 10.100.3.13/30 dan Ether 2 10.100.3.25/30. Konfigurasi ini diversifikasi menggunakan perintah IP address print sebagai tahap awal sebelum mengaktifkan OSPF dan MPLS LDP. Lalu konfigurasi OSPF pada PS1 dimulai dengan menetapkan router ID 10.10.3.4 atau loopback, lalu menambahkan jaringan 10.10.3.4/32, 10.100.3.12/30, dan 10.100.3.24/30 ke area backbone atau area 0. Ini memungkinkan pertukaran informasi routing dengan router lain dalam jaringan. Verifikasi dilakukan menggunakan perintah routing OSPF network print. Boleh dilanjut? Oke, lalu pada PS1 ini MPLS LDP diaktifkan dengan transport address 10.10.3.4 dan interface Ether 1 dimasukkan ke domain LDP. BGP dikonfigurasi dengan router ID 10.10.3.4 AS77133 dan fitur root reflector. Peer BGP ditambahkan untuk PE2 dan PE3 menggunakan address family L2 VPN dan loopback sebagai update source. Interface VPLS IPB VPLS dibuat dengan RD dan RT 77133.21 site ID 1, lalu dihubungkan ke bridge IPB bridge dengan bridge cost 50 dan horizon 1. Terakhir, Ether 3 dimasukkan ke bridge untuk mendukung komunikasi VPLS antar site. Boleh dilanjut? Oke, lalu untuk PE2. Konfigurasi PE2 dimulai dengan mengganti nama sistem menjadi PE2 dan membuat 3 bridge, loopback, IPB bridge, dan UI bridge. IP 10.10.3.5/32 ditetapkan pada loopback sebagai router ID. Pada Ether 1, IP-nya 10.100.3.18 diberikan, tapi subnet mask
Salah 32, seharusnya 30 agar konektivitas point to point berjalan dengan benar. Lalu config OSPF di PE2 mengatur router ID 10.10.3.5 dan menambahkan dua network ke area backbone-nya, yaitu 10.10.3.5/32 dan 10.100.3.16/30. Ini memungkinkan PE2 bertukar routing dinamis dengan router lain di jaringan OSPF. Boleh dilanjut? Lalu untuk konfigurasi MPLS LDP di PE2, dikonfig dengan transport 10.10.3.5 dan interface Ether1 dan interface Ether1. BGP diaktifkan dengan router ID 10.10.3.5, AS77133 dan client-to-client reflection. Peer BGP, PE1 dan PE3 ditambahkan menggunakan address family L2 VPN dan loopback sebagai sumber update. Dua VPLS dibuat, yang pertama IPB VPLS, site ID 2, di bridge IPB dan UI VPLS, site ID 1 dan site ID 1 di bridge UI bridge, keduanya dengan bridge cost 50 dan bridge horizon 1. Interface Ether 2 dan Ether 3 dihubungkan ke bridge UI bridge dan IPB bridge untuk komunikasi layer 2 antar lokasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nieva. Oke, untuk konfigurasi awal pada router PE3 diawali dengan menetapkan identitas perangkat menggunakan perintah sistem identity setname PE3 yang bertujuan memberi nama agar memudahkan identifikasi dalam jaringan. Selanjutnya dibuat 3 buah interface bridge, yaitu loopback, IPB bridge, dan UI bridge. Interface loopback diberikan IP address 10.10.3.6/32 sebagai router ID. Kemudian interface fisik Ether1 dikonfigurasi dengan IP address 10.100.3.22/30 untuk terkoneksi ke jaringan core MPLS. Untuk routing dinamis, digunakan protokol OSPF. Router ID OSPF diatur menggunakan IP loopback 10.10.3.6. Dua network ditambahkan ke dalam OSPF area backbone atau area 0, yaitu network loopback 10.10.3.6/32 dan network antar router 10.100.3.20/30 yang digunakan untuk komunikasi antar router PE dan P. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi routing antar router agar jalur LDP dan BGP dapat terbentuk. Oke, boleh di next. Pada konfigurasi MPLS, LDP diaktifkan pada interface Ether1 agar PE3 dapat menjalankan label switching yang dibutuhkan dalam jaringan MPLS. Untuk mendukung koneksi antar pelanggan secara layer 2, digunakan BGP dengan AS number 77133 dan router ID 10.10.3.6. PE3 juga membangun koneksi BGP dengan dua router PE lain, yaitu PE1 10.10.3.4 dan PE2 10.10.3.5 untuk mendistribusikan informasi VPLS. Selanjutnya dibuat dua buah instan VPLS, yaitu IPB VPLS dan UI VPLS, masing-masing dengan root dan root target yang sesuai. Kedua VPN yaitu IPB Bridge untuk layanan IPB dan UI Bridge untuk layanan UI. Terakhir, interface Ether 2 dihubungkan ke UI Bridge dan Ether 3 ke IPB Bridge agar masing-masing layanan terhubung ke perangkat klien yang sesuai. Oke, boleh di next. Router IPB Dramaga dikonfigurasi dengan hostname dan dua alamat IP pada Ether1 dan Ether2. RIP diaktifkan di semua interface dan dua jaringan dimasukkan agar bisa bertukar root dengan site IPB lain. Ini memungkinkan router menjadi bagian dari sistem distribusi data antar site IPB. Oke, selanjutnya. Router UI Depok dikonfigurasi dengan hostname dan IP pada dua interface. RIP diaktifkan dan dua jaringan RIP ditambahkan, memungkinkan komunikasi dinamis dengan site UI lain melalui protokol routing RIP. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, pada IPB Baranang Siang, pada konfigurasi awal router dengan hostname IPB Baranang Siang, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah identitas sistem menggunakan perintah sistem identity setname IPB Baranang Siang. Ini bertujuan untuk router yang memiliki nama yang mudah dikenali di jaringan. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada dua antarmuka di jaringan. Antarmuka diberikan satu antarmuka Ether 1 diberikan alamat IP yaitu 172.16.3.2/29 yang berarti subnet kecil dengan 8 alamat, 6 usable host. Kemudian antarmuka Ether 2 dikonfigurasi dengan alamat IP 172.16.3.129/26 yang merupakan subnet lebih besar dengan kapasitas hingga 64 alamat IP. Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan pengecekan melalui perintah IP address print untuk memastikan kedua alamat telah terpasang pada antarmuka yang sesuai. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan routing dinamis menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol. Perintah routing RIP interface add interface sama dengan AL digunakan untuk mengaktifkan RIP pada semua antarmuka. Kemudian, dua jaringan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya ditambahkan ke dalam daftar jaringan RIP menggunakan perintah routing RIP network, ADD networks, dan yang terakhir adalah perintah routing RIP network print digunakan untuk memverifikasi bahwa kedua jaringan telah berhasil ditambahkan dan siap untuk bertukar informasi routing melalui protokol RIP. Nah, baik Pak, selanjutnya pada konfigurasi router dengan identitas UI Salemba, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah nama router agar mudah dikenali dalam jaringan menggunakan perintah sistem identity seperti yang sama sebelumnya, setname yaitu UI Salemba. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP address pada antarmuka. Antarmuka Ether 1 dikonfigurasi dengan IP 152.100.3.2/30 yang menunjukkan jaringan kecil dengan hanya dua host yang bisa digunakan. Biasanya digunakan untuk point-to-point antar router. Kemudian antarmuka Ether 2 diberikan alamat IP yaitu 152.100.3.129/26 yang mendukung lebih banyak host dalam jaringan lokal. Verifikasi konfigurasi dilakukan menggunakan perintah IP address print yang menunjukkan bahwa kedua alamat IP telah berhasil diterapkan pada antarmuka yang sesuai. Setelah IP konfigurasi, protokol routing dinamis RIP diaktifkan dengan perintah routing RIP interface ADD interface all yang berarti semua routing. Kemudian dua jaringan yang terhubung Ether 1 dan Ether 2 ditambahkan ke dalam daftar jaringan RIP menggunakan perintah routing RIP network ADD network, memastikan bahwa kedua jaringan telah berhasil ditambahkan ke dalam konfigurasi RIP, memungkinkan router ini untuk berpartisipasi dalam pertukaran rute dinamis dengan router lainnya. Baik, yang selanjutnya ada IPB Diploma. Seperti sebelumnya, pada konfigurasi router dengan identitas IPB Diploma, langkah pertama adalah mengatur nama sistem menggunakan perintah sistem identity setname IPB Diploma agar router dapat dikenali dengan jelas di jaringan. Selanjutnya dilakukan pengaturan alamat IP pada dua antarmuka jaringan. Antarmuka Ether 1 yaitu dengan alamat IP 172.16.3.3/29 yang merupakan bagian dari subnet kecil untuk koneksi antar router. Sementara antarmuka Ether 2 diberi alamat IP yaitu 172.16.3.193/26 yang menyediakan ruang alamat yang lebih besar untuk jaringan lokal. Setelah konfigurasi IP dilakukan, routing IP dilakukan, protokol routing dinamis RIP diaktifkan dengan perintah routing RIP interface ADD interface all yang memungkinkan semua antarmuka bertukar informasi routing. Kemudian dua jaringan yang sesuai dengan konfigurasi IP ditambahkan ke dalam tabel routing RIP menggunakan perintah routing RIP network ADD network. Verifikasi dilakukan menggunakan IP address print untuk memastikan alamat IP telah ditetapkan dengan benar dan routing RIP network
network print untuk memastikan kedua jaringan telah mengatur dalam sistem RIP. Dengan demikian, router IPB Diploma siap berkomunikasi dan bertukar informasi routing secara dinamis dengan router lain di jaringan. Sekian presentasi dari proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamartuan Surya dari kelompok 3 TRK 60 A2. Ini topologi jaringannya. Di sini saya akan hasil dari pengujiannya. Yang pertama kita ke PS1 dulu. Kita cek dari IP rootnya. IP root gitu. IP root print. Nah, sesuai dengan topologi, pokoknya si IP IPB dan UI nggak terekspos di dalam si core ini dan PE ini. Intinya mereka bisa ngeping antar ini. Terusnya si routing BGP peer juga ada jalan. Tuh, itunya establish. Dan kita cek MPLS local binding sprint. Nah, udah. Move forward table. Udah VPLS 1 VPLS 2. Terus sama satu lagi apa Pak? Saya Pak VPLS interface bridge port pin. Ada, kalau untuk yang PS1 tuh cuman ke IPB doang ya, karena nggak ada UI makanya dia cuman IPB bridge doang. Tapi kalau yang di sini mana C2 PE2. Nah, interface bridge port. Tuh, ada 2. Terus kalau di routing BGP peer juga udah ada. Udah ada tuh. Cara ceknya tuh tadi apa ya pas ya? Nah tuh, intinya sih dibedanya di ini doang ya, sesuai dengan yang diminta. Root requesternya dibedain antara IPB dan UI dibedakan. Langsung kita coba aja pingnya. Kita misalkan dari IPB berenang siang. Oh nih, tuh kita IP root pin. Si IPU itu nggak ke expose, jadi kita bisa ping antara sesama IPB. Misalkan kita ping ke IPB diploma ya, misalkan 172 16.3.3 tuh udah bisa. Ke 193 juga sudah bisa. Terusnya kita ke Dramaga 172 16.3.1 tuh udah bisa juga. Terus sama 65 tuh udah bisa juga. Berarti aman ya untuk yang IPB. Kita langsung ke UI. Ini juga udah tadi. Nah, nggak ke expose juga tuh si IP IPB-nya. Oh ya, tadi lupa kita coba ping ini ke IPB. Coba kita ping ke IPB 172 16.3.3. Tuh nggak bisa no route to host. Tapi kalau sesama UI 152.100.3.2 bisa. Yang di sini ya, UI salah beda. Nyampe susah ke 129 dan nyampe. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.